Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku. Merupakan channel yang betul-betul memberikan edukasi kepada para siswa dimanapun berada tentang materi pelajaran ilmu kimia dan matematika. Mudah-mudahan para siswa sekalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Dan tentunya para orang tuanya, bunda-bunda sehat selalu juga. Dan tetap semangat untuk belajar. Siapapun untuk belajar ini silakan. Yang penting ikuti pelan-pelan dan tetap semangat. Nah, kali ini kita membahas tentang kimia yang merupakan pertemuan yang ke-34 untuk kimia dan video yang ke-60. Dan juga saya sudah banyak juga membuat video-video pendek sekitar 67 kalau nggak salah ya, 60 lebih udah. Nah, kemudian ini judulnya adalah pH campuran antara asam kuat dan basa kuat. Nah, ini juga merupakan materi yang memang banyak siswa yang mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dasar-dasarnya masih lemah ya. Nah, mudah-mudahan nanti akan saya jelaskan, akan terjadilah pencerahan kita untuk belajar tentang ilmu kimia ini, yakni tentang pH campuran. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ya di subscribe dan di share pada teman-temannya ya. Dan dibuat tanda like, tanda suka ya, supaya video ini berarti, sungguh berarti. Dan kalau bisa ditonton sampai selesai biar tidak gagal paham, agar nanti ilmu yang telah diberikan ini betul-betul paham, dan beritahu juga teman-teman yang lain yang belum paham ya. Baik ya. Nah, reaksi asam tambah basa itu adalah merupakan reaksi penormalan ya. Jadi setiap zat asam dan zat basa, larutan asam dan larutan basa, kalau mereka direaksikan itu terjadi reaksi penormalan dan pasti terbentuk garam. Ya, terbentuk garam. Nah, kemudian di sini kita pilih dulu ya asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi kalau reaksi asam kuat dan basa kuat ini ada 3 prediksi yang kemungkinan terjadi, pH-nya jatuhnya kemana ya. Nah, prediksi yang pertama ya, ini prediksi yang pertama ya. Jadi kalau prediksi pertama, kalau asam kuatnya dan basa kuat ini habis bereaksi. Nah, namanya habis ya. Habis bereaksi. Kemana pH-nya? Tentunya adalah pH-nya ke garam. Ke garamnya. Nah, jadi pH-nya jatuh ke garam. Gitu ya. Karena dua-duanya kan habis. Ya. Kenapa bisa habis? Perbandingan molnya sesuai. Nanti kita bahas tentang perbandingan mol. Gimana dikatakan habis ya. Nah, lantas kalau dia jatuhnya pH-nya ke garam, prediksi pH-nya gampang. Karena ini adalah garamnya adalah berasal dari kation kuat. Nah, kation ini kan dari basa. Ya, kation itu dari basa, kation kuat, dan anionnya kuat. Anion ini dari asam. Jadi kation ini positif, berasal dari basa. Misalnya NaOH. Ya, apa kationnya? Na+, gitu loh. Ya. Namanya kation. Nah, kemudian dari asamnya kuat, misalnya ACl. Ini anionnya, Cl negatif. Ternyata kationnya kuat, anionnya kuat, maka pH tidak bisa condong ke asam, tidak bisa condong ke basa. Berarti di sini terjadi pH netral. pH netral. pH netral itu maksudnya apa? Sama dengan 7. Nah, mau berapa saja pun nanti konsentrasi garam yang terbentuk ini, misalnya ternyata garam ini terbentuk konsentrasinya misal 0,5 molar atau 1 molar atau 2 molar dan lain sebagainya, tetap pH-nya 7. Dia tidak berpengaruh kepada konsentrasi. Dia hanya berpengaruh pada kation dan anion. Ya, itu satu prediksinya ya. Prediksi pertama seperti itu. Nah, prediksi yang kedua ya, ini suppose ya, jadi ini paham ya. Prediksi yang kedua, bagaimana seandainya ya asam kuatnya bersisa.
dan bahasa kuatnya habis. Nah, maka jatuhnya kemana? pH-nya jatuhnya ke asam. pH-nya ke asam. Karena kan yang habis kan basa, otomatis masih ada sisa asamnya. Ya, ini ceritanya adalah asam kuat ya. Nah, nanti beda lagi dengan asam lemah, dengan basa lemah itu beda ya. Itu nanti babnya khusus. Maka pH-nya jatuh ke asam, berarti pH-nya ini pasti lebih kecil dari 7. Bagaimana nanti prediksi pH-nya? Nanti kita kan belum memasukkan angka-angkanya ya. Belum menentukan mol dari zat tersebut ya. Oke, yang penting paham dulu ya. Nah, jadi apakah garamnya berpengaruh? Tidak berpengaruh. Karena apa? Karena tadi garamnya kan netral, nggak pengaruh dia. Kalau netral berarti nggak ada pengaruh dia. Jadi jatuhnya jadinya pH-nya ke asam. Nah, prediksi yang ketiga, jadi cuma 3 prediksi ya. Asam kuatnya ini habis, maksudnya habis bereaksi ya. Sedangkan basa kuatnya sisa. Ya tentunya pH-nya jatuh ke basa. pH-nya pasti lebih besar dari 7 karena kan basa. Jadi pH basa. Itu logikanya seperti itu ya. Karena yang bersisa kan basa, otomatis pH-nya ke basa. Dan asamnya habis, sudah tidak ada lagi di situ. Dan tidak ada hubungan dengan garam. Tadi kan garamnya bahwa pH-nya netral. Nah, ini prediksi. Nah, dengan memahami prediksi seperti ini, itu menambah wawasan kita ya. Bahwa zat kimia itu bereaksi ada 2 kemungkinan. Ada habis semuanya, ada habis sebagian bersisa. Tidak ada yang tidak ada yang dua-dua sisa. Nggak mungkin, mustahil dua-duanya bersisa. Pasti ada yang bersisa, pasti ada yang habis. Itu dia. Itu prinsip dari reaksi kimia itu seperti itu. Satu habis, satu bersisa, atau dua-duanya habis. Tidak mungkin dua-duanya bersisa. Nah, karena apa? Karena pengaruh perbandingan mol tadi. Nanti kan ada perbandingan molnya. Nah, ini prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Contohnya satu aja ya. Yang penting cepat dipahami ya. Tapi ingat ya, kita tidak lagi membahas tentang pH garam. Karena pH garam tadi udah otomatis 7. Kalau sudah 7, ngapain kita hitung-hitung lagi? Udah 7? Nah, yang kita perhitungkan di sini, berarti ada 2. Kemungkinan pH-nya jatuh ke asam kuat, kemungkinan jatuh ke basa kuat. Nah, kita ambil contoh, misalnya asam nitrat bereaksi dengan NaOH. Terbentuk garam ya. Nah, asam nitrat ini kalau kita perhatikan ini adalah 1:1 ya. Kok tahu ya 1:1? Jadi cara cepatnya gini ya. OH-nya 1 taruh sini. H-nya 1 taruh sini. Gitu maksudnya. Misalnya 2 nih. Misalnya H2SO4 dengan NaOH tadi. H-nya 2, maka taruh sini 2-nya. OH-nya 1, taruh sini 1. Gitu loh. Perbandingan seperti itu. Ini perbandingan apa? Ini namanya adalah perbandingan mol. Nah, perbandingan mol inilah akan mempengaruhi zat itu bersisa atau habis bereaksi. Itu dari mol. Molnya dapat dari mana? Ya, zat ini kan nanti ada molnya dari massa. Gram sama dengan mol kali mR. Nah, makanya kita udah tahu berapa mol dia zat tersebut. Dari mana? Ya dari hitungan-hitungan. Maka mencari mol itu kan kalau terhadap massa kan gram sama mol kali mR. Gitu dia. Berarti mol sama dengan gram per mR. Baru ketahuan molnya. Dari situ. Jadi rumus-rumus kimia itu, hitungan-hitungan kimia itu atau stoikiometri itu juga harus dipahami. Ya. Nah, makanya ilmu kimia itu sebenarnya enak, fleksibel ya. Artinya dia tidak pernah melupakan materi yang lalu, masa lalu. Pasti ada hubungan dengan yang lalu. Dan berhubungan dengan saat ini dan masa yang akan datang. Karena ilmu kimia ini terus berkembang dan berkembang. Oke ya? Jadi udah paham ya? Nah,
Seandainya bahwa asam nitrat ini kita siapkan misalnya 10 mol atau mol, terserah sama aja, 10 mol. Kemudian konsentrasinya misalnya 0,5 m. Nah, kemudian nggak usah konsentrasinya nggak usah ikut dulu ya, nggak usah ya. Kita mau simpelnya dulu. Ini misalnya 5 mol. Nih 5 mol. Nah, nampak kan? Nampak bahwa zat ini ternyata perbandingan tidak cocok. Ini 1:1 tadi kan. Ternyata ini 10, ini 5. Siapa yang bersisa? Nampak? Kalau ini 5, ini harusnya 5 juga. Dari mana? Dari 1:1. Ya kan? Jadi dari istilahnya begini. Kalau ini tidak ada, maka berapakah ini? Berapakah ini? 1/1 kali 5, maka 5. Gitu dia. Kalau ini 10, 1/1 kali 10, maka 10. Gitu dia. Jadi sebagian dia ditutup. Nah, nampak ya? Nah, berarti ini sisa. Ini sisa. Sisanya berapa? Sisanya adalah 10 mol dikurang 5 mol. Karena pada dasarnya mereka itu perbandingannya 5:5. Berarti 5 mol. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana mencari pH-nya? Nah, baru kita masukkan tadi volume ya. Tadi ada molarnya, jadi sepertinya molarnya tidak pengaruh dari sini ya. Karena kita kan udah tahu kita berapa molnya. Nah, seandainya volume, nah ini seandainya ya. Seandainya volume HNO3 ini adalah misalnya 200 ml. Kemudian volume NaOH ini juga 200 ml. Kalau dikumpulkan volumenya, namanya volume total. Volume total itu sama dengan 400 ml. Ya, sama-sama 200 ya. Karena memang menentukan penyesuaian dulu ya. Nah, kalau begitu, maka lahirlah M dari asam nitrat yang sisa. Konsentrasi ya. Konsentrasi asam nitrat sisa. Bagaimana cara mencarinya? Mencari M ini adalah M sama dengan mol per volume, mol per liter. Nah, sementara molnya tadi kan 10. Karena sudah beraksi dia, kan tinggal 5 nih. Ya ini karena ini 5, ini harus 5 juga sesuai perbandingan 1:1. 1:1 kan sisa 5. Maka ini yang diambil. Nih. 5 mol. Volumenya mana? Karena ini melibatkan zat sebelahnya, volumenya adalah volume total. Nah, jadi makanya ini nggak ada, kalaupun nanti di 1.500, pokoknya tetap volume total dia. Nah, ini volume total. Volume total. Jadi sama dengan 5 mol per volume total. Berapa volume total? 400 ml. Oke ya. Ini saya hapus ya. Saya hapus karena sudah tidak guna lagi nih, artinya sudah selesai maksudnya. Kita hapus ya. Nah, oke ya. Jadi M sekarang, M dari asam nitrat yang sisa tadi sama dengan adalah 5 mol. 5 mol per 400 ml volume total. Dalam kimia, satuan itu sejalan. Kalau dia mol, dia harus liter. Tapi kalau dia milimol, baru di bawahnya mililiter. Nah, lihat ini mililiter, ini mol, kan nggak sejalan. Maka prediksi seperti ini harus kita ikut penyesuaiannya. Maksudnya penyesuaian apa? Penyesuaian tentang satuan. Jadi mol itu temannya liter, milimol satuannya mililiter. Nah, tinggal yang mana mau kita rubah?
apakah ini jadi milimol atau ini menjadi liter? Sama aja. Oke ya. Nah, sekarang Pak, yang atas saja Pak jadi mimol. Udah dikali 1000, berarti 5000 jadi mimol. Nah, berarti 400. Boleh. Sama aja, hasilnya sama. Nah, sama dengan ya. Nih, ini mati berapa nih? Mati 2. Mati 2 ya. Maka tinggallah 50/4. 50/4. Berarti berapa tuh 54? Berarti 50 bagi 4. 5 bagi 4. Dapat 1, 4. 1 turun. Dapat 2 ya. 8 turun 2 berarti 1,25. Berarti 12,5 molar. Nah, dapatnya adalah 12,5 molar. Oke ya. Nah, para siswa sekalian, yang sisa kan asam kuat tuh. Berarti berlakulah rumus H+ sama dengan A kali M. Nah, maka A ini adalah banyaknya hidrogen 1. Kemudian M ini adalah konsentrasinya 12,5. 12,5. Udah, ternyata hasilnya adalah 12,5 M. 12,5 saja. Ya, udah. Nah, kemudian karena ini dalam bentuk puluhan, kan rumusnya pH sama dengan negatif H positif ya. Negatif log H positif sama dengan negatif log 12,5. 12,5. Ini kalau diapakan 1,25 kali 10 pangkat 1 ya. Ya. Nah, jadi ini berarti pH-nya sangat tinggi nih. Sangat tinggi sekali. Ini kita rubah menjadi 1,25 kali 10 pangkat 1. Nah, berarti biasanya ini pangkat minusnya, berarti ini pH-nya adalah jelas tidak sama dengan pH-pH yang kita prediksikan ya. Jadi ini adalah dibuka kurungnya min log 1,25, ini dikurang log 10 pangkat 1. Berarti dapatnya adalah negatif log 1,25 dikurang log 10 pangkat 1. Berarti pH-nya min 1 dikurang log 1,25. Ternyata pH-nya di bawah, berarti ini pH-nya sangat pekat ya, itu maksudnya ya. Ternyata kok dapatnya jadi minus, harusnya kan dia positif. Karena tadi kan dia apa namanya itu, biasanya kan pH kan di atas 1 ya, di bawah 7 tapi di atas 1 biasanya. Tapi kalau ternyata seperti ini, berarti ini pH-nya sangat pekat ya. Nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah, berarti ini prediksinya bahwa pH-nya itu adalah di bawah 1. Berarti 0, berapa gitu. Berarti boleh dikatakan zat ini sangat kuat, sangat pekat, dan sehingga susah diprediksi karena sangat pekatnya ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah hitungan ya. Tadi perkiraan saya bisa jadi pH-nya 1 dikurang log 1,25. Ini maksud saya ya. Nih, ternyata itu kan minus, berarti pH-nya itu kan boleh dikatakan sangat pekat ya. Nggak apa-apa, yang penting jalannya sudah benar, caranya sudah benar ya. Masalah hasilnya itu tergantung nanti kondisi pada akhirnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan nanti kita buat soal yang pH-nya itu yang memang diprediksikan di atas 1 kalau dia di antara 1 sampai 7 kalau asam, dan di antara 7 sampai 14 kalau dia basah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.